Kita lanjutkan pada malam hari ini, kita bicara tentang ini, lingkungan sindrom. Bahwa di dalam lingkungan yang sindrom ini, kita ini melanjutkan dari kemarin, kita bicara tentang sindrom. Sindrom ini kalau pengertian, minta bentarkan dulu. Nah, dalam lingkungan sindrom, kita bicara tentang pengertian daripada sindrom itu sendiri adalah suatu sistem pertahanan, ya, suatu sistem pertahanan otomatis, secara otomatis menolong orang mengatasi tuntutan. Sehingga kita sering sekali, ya, kita ini kan sering dengar, wah ini orang itu kena sindrom. Nah, pengertian sindrom di sini adalah adanya ketahanan sebuah sistem yang dilakukan oleh setiap orang yang mengalami gejolak di dalam hatinya ketika seseorang ini mengalami drop. Contohnya gini, ini contohnya sama. Pada suatu saat ada seseorang ini tadinya pengusaha besar atau seorang pejabat gitu ya. Seorang pejabat yang saat ini mobil disiapkan, semua fasilitas disiapkan. Sekarang semua sudah disiapkan seperti ini, sampai suatu saat akhirnya mereka mungkin pensiun, ya, atau mungkin jabatan itu langsung bisa dilepas karena sesuatu. Nah, ini seseorang ini tidak siap dalam rangka menghadapi seperti ini. Nah, ini namanya masuk dalam kategori sindrom tadi. Nah, di dalam proses sindrom ini ada 3 hal yang bisa kita bicarakan di sini. Yang pertama, ada tanda-tandanya. Yang pertama kita bicara tentang alarm. Alarm itu berarti ada perhatian, peringatan. Yang kedua, munculnya resistensi. Dan yang ketiga, karena keletihan. Kalau kita bicara tentang alarm, ya, berarti persepsi yang menantang, berdampak terhadap otak, mengirimkan pesan biokimia ke berbagai bagian tubuh. Akibatnya terjadinya peningkatan percepatan pernapasan, tekanan darah, dan jantung. Nah, ini pengertian alarm ini adalah pada dasarnya persepsi pandangan berdampak terhadap otak kita ini mengirimkan sesuatu pesan kepada bagian tubuh kita secara keseluruhan, ya. Kemudian di situ akan terjadi, katakanlah kalau kita jantung kita tidak kuat, tekanan darah kita, pernapasan kita ngos-ngosan gitu, terus jantungan, karena kita menerima tekanan-tekanan yang berdampak terhadap diri kita. Alarm ini bisa juga cara pandangnya, bisa juga pengertian alarm ini adalah peringatan. Peringatan bagi seseorang ketika mengalami gejolak yang pada dirinya tidak siap. Karena ketidaksiapan inilah yang akhirnya berdampak terhadap jantung yang berdebar, deg-degan, kemudian tekanan darahnya berubah, ngos-ngosen, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan alarm. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, resistensi, kemampuan mengatasi perkembangan terhadap lingkungannya. Bagaimana cara menghadapi kondisi yang seperti ini? Umpamanya kita ini bekerja di salah satu perusahaan, tapi karena mungkin gaji kita besar, ya, lembur kita besar, tapi sistem pekerjaan yang ada di sebuah perusahaan itu kita di bawah tekanan,
bawah target. Kamu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Dan nanti 1 jam ini hasilnya harus ini, 2 jam hasilnya ini, sampai jam 4 hasilnya harus seperti ini. Nah kemudian nanti selesai langsung lembur. Lembur jam pertama, jam kedua, jam 3, dan seterusnya. Jadi cara kerjanya di sini tuh boleh dikatakan dalam kondisi terpaksa dan dipaksa oleh sistem. Nah ini resistensi. Nah yang ketiga ada kapasitas resistensi ini terbatas. Seseorang ini kan kemampuannya terbatas. Karena kemampuannya terbatas, kesehatannya juga terbatas. Karena kalau sudah bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, ini seseorang ini tidak bisa lebih daripada itu. Keterbatasan waktu, keterbatasan fisik, orang itu harus istirahat. Kalau tidak melalui proses istirahat, maka resistensi terhadap diri setiap manusia ini akan mengalami gangguan. Maka timbullah stres yang berlangsung lama, maka akan pindah ke tingkat keletihan. Jadi kecapean gitu. Orang kalau sudah kecapean, makan tidak enak, uang banyak pun juga tidak enak. Karena dia merasa untuk apa ini semua, karena kita tidak butuh ini, tidak butuh ini, karena kecapean. Yang paling dibutuhkan hanya istirahat yang total. Nah ini keletihan ini. Dari 3 hal inilah yang merupakan komitmen terhadap adanya sebuah nama sindrom tadi. Jadi sindrom ini akan dipengaruhi oleh hal-hal ini atau berdampak terhadap ini. Pertama, kita ada peringatan, kan. Nah, pertama deg-degan, jantungan, ngos-ngosan. Yang kedua, karena bekerja di bawah tekanan tadi. Harus lembur, harus ini, harus itu, harus dan seterusnya. Mungkin dari sisi imbalan cukup, tapi di bawah dalam tekanan-tekanan. Kemudian karena di bawah tekanan yang secara terus-menerus, maka tenaga itu tidak mampu menghadapi kondisi seperti ini. Maka dia akan mengalami kondisi yang namanya kecapean, letih. Ya, ini. Kalau letih ini tidak ada pikiran lain terkecuali harus istirahat. Kalau 3 hal ini dipaksakan terus, ya, dipaksakan oleh keadaan, maka yang bersangkutan ini akan terjadinya sindrom tadi. Nah ini yang berkaitan dengan sindrom ini. Nah kemudian penyebab stres, penyebab sindrom tadi. Semua orang mengalami namanya stres. Stres ini adalah hidup dalam sebuah tekanan. Karena 3 hal tadi tidak terpenuhi. Makanya stres karena tugas organisasi, stres karena menghadapi lingkungan. Ya. Lingkungan kita ini sangat majemuk, berbeda-beda umpamanya. Kalau kita bicara ini, lingkungan kita berbeda-beda, berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda status sosialnya. Kalau kita tidak mampu, tidak kuat dalam menghadapi lingkungan yang berbeda-beda tadi, itu juga salah satu penyebab stres. Nah, penyebab stres salah satu di antaranya kita tidak mampu untuk hidup berdampingan dengan lingkungan fisik yang berbeda. Kita maunya itu semua sama, maunya sama dalam strata yang sama. Sedangkan kehidupan katakanlah di perumahan begini ya, di perumahan. Mungkin kalau Bapak Ibu atau Mas semua ini coba kita bayangkan ketika kita itu hidup di dalam lingkungan yang majemuk, perbedaan-perbedaan itu banyak hal, terutama kalau kita hidup di perumahan, ini kalau kita tidak siap, kita akan stres sendiri. Rumah sudah mepet-mepet, ya, tidak ada halaman,
kiri kanan ada orang yang punya mobil 2, mobil 3, tapi sebelah ini tidak punya mobil, punya sepeda motor. Kemudian dari sisi status sosialnya juga demikian. Nah, kondisi seperti inilah yang menyebabkan stres bagi sebagian orang yang tidak mampu mengatasi kehidupan di dalam lingkungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, stres karena tugas dan organisasi. Bahwa seseorang dalam sebuah organisasi, apakah organisasi itu besar, kecil, maupun sedang, itu setiap orang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan job yang dimiliki atau sesuai job yang telah ditugaskan kepada mereka. Nah, ketika job yang sudah ditugaskan oleh manajemen kepada mereka, kebetulan tugas-tugas yang dibebankan tadi mungkin merasa berat, tidak sukses, tidak sampai targetnya tidak terpenuhi, ini juga berdampak terhadap stres seseorang tadi secara individu. Karena tidak terpenuhinya target yang ditentukan oleh organisasi. Nah, organisasi ini punya target. Orang-orang yang di dalamnya harus ikut serta untuk mencapai target yang ditentukan oleh organisasi itu, oleh manajemen. Ya, ini kejadian yang kedua. Kejadian yang ketiga, penyebab stres antar pribadi, pengaruh antar pribadi. Pengaruh antar pribadi ini pengertiannya bahwa di dalam kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya ini, kita harus siap ketika kita hidup di sebuah perusahaan. Kita hidup di sebuah perkampungan sekalipun, atau kita hidup di perumahan. Dalam proses kehidupan seseorang yang berada di dalam lingkup-lingkup tertentu, ya, lingkup-lingkup tertentu, itu juga bisa menimbulkan stres antar pribadi kalau kita tidak mampu mengatasi antara penyebab satu dengan yang lain. Tadi sudah kita sampaikan bahwa terjadinya penyebab stres itu karena lingkungan, yang kedua karena stres karena tugas dalam organisasi, dan karena antar pribadi yang tidak mampu mengatasi gejolak pada dirinya. Ada persaingan, ya, persaingan dengan tetangga, persaingan dengan individu dalam sebuah organisasi, jor-joran, baik itu jor-joran fisik berkaitan dengan penampilan, pakaian, ya. Ini juga akan mempengaruhi antar pribadi ini. Ada juga yang penampilannya itu sederhana, supel, bisa diteladani, tidak sombong. Tapi ada juga penyebab stres karena tidak mampu mengatasi gejolak yang ada di dalam dirinya ketika dibangun atau ketika dihadapkan kepada orang lain. Nah, ini juga menimbulkan stres. Nah, ini adalah 3 hal ini. Ini Bapak Ibu atau Mas, Mbak, semua kalian ini semua, inilah kira-kira yang berdampak terhadap kaitan dengan stres tadi. Nah, kemudian berikutnya, ini beda. Ketika 3 hal tadi itu sudah masuk di dalam perangkat namanya dengan masalah stres, sindrom yang tadi. Kalau sindrom itu tidak kemampuan seseorang dalam rangka menghadapi kenyataan. Sudah pensiun, sisi lain setelah pensiun sudah tidak lagi dihormati, tidak ada mobil dinasnya, sudah tidak ada sopirnya, tasnya tidak ada yang membawa. Ini kalau tidak siap tadi bisa terjadi. Akhir stres juga demikian, tidak mampu menghadapi lingkungannya. Nah, sindrom stres. Sekarang muncullah yang namanya konflik. Konflik
seseorang atau pandangan konflik. Pandangan konflik ini muncul akibat apa? Karena ketidakmampuan kesesuaian antara satu orang ke orang lain atau golongan satu ke golongan yang lain. Muncullah konflik. Maka di sini kategorikan bahwa konflik itu ada beberapa hal. Konflik itu bicara tentang pandangan tradisional, di mana konflik itu adalah diupayakan harus dihindari, takut menghadapi konflik. Itu yang tradisional. Aduh, kita jangan menabrak itu. Nanti pasti akan terjadi konflik, akan terjadi perpecahan. Ya. Dalam sebuah organisasi lebih baik kita nyingkir, sudahlah kita lewati. Karena takut kita menghadapi kejadian yang namanya konflik. Terus yang kedua, kita takut kita menghadapi pandangan hubungan kemanusiaan. Bahwa yang kedua ini aliran perilaku di mana konflik merupakan hal yang wajar, alamiah, dan tidak dielakkan. Konflik itu sebenarnya tidak selalu buruk, ya. Sebuah organisasi, ya, organisasi yang modern, bahkan konflik ini kadang-kadang dibangun untuk dikelola sedemikian rupa sehingga kelompok-kelompok yang masuk di dalam konflik ini dia bisa berpikir kritis, ya, bisa memberi sumbangsih pemikiran yang positif selama ini dianggap bahwa konflik ini akan menjadikan sebuah keuntungan, yaitu namanya pandangan hubungan kemanusiaan. Jadi adanya konflik adalah wajar. Kalau yang pertama tadi, yang pandangan tradisional, bahwa konflik itu harus dihindari. Nah, kemudian yang ketiga, interaksionis konflik tidak sekedar kekuatan positif semata, melainkan mutlak perlu untuk menciptakan kinerja positif, maka konflik harus diciptakan. Nah, yang nomor 3 ini, konflik harus diciptakan. Bagaimana cara menciptakan? Ya, yang jelas cara menciptakan konflik ini berbagai cara. Ada memang kelompok-kelompok tertentu di dalam sebuah organisasi tadi memang diupayakan untuk membangun sebuah kinerja yang mana kinerja ini ada apa? Ada ketidaksesuaian. Sehingga itulah yang membangun sebuah konflik. Tapi tidak semuanya konflik itu jelek, ya. Jadi di dalam teori ini tidak semua konflik itu jelek. Konflik adalah untuk membangun komitmen bersama supaya perusahaan itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baiknya. Nah, oleh karena itu, maka kita sadar betul, ya, bahwa pandangan yang interaksionis ini konflik itu perlu ada dan perlu diselesaikan dalam rangka menumbuh kembangkan perusahaan yang bisa bagus. Ini harapan yang ketiga. Nah, tadi sekarang strategi manajemen konflik. Ini nanti sampai jam berapa ya? Jam 9. Sampai jam 9. Ya. Sampai jam 9 ya. Ini perilaku. Ya. Nah, sekarang sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Coba menurut kalian kita diskusi. Sindrom, stres, konflik. Nah, ini sudah ini. Sindrom, stres, konflik. Coba kalau menurut pandangan kalian, Mbak Mas ini, kira-kira pengertian sindrom menurut kalian seperti apa? Stres menurut kalian seperti apa? Ini barusan kita lewati.
Apakah perlu konflik juga perlu ada atau konflik perlu dihindari? Tadi sudah saya sampaikan bahwa konflik ini perlu dihindari. Ada pandangan sebagian sebuah organisasi yang bercorak tradisional. Tapi organisasi-organisasi yang sudah bersifat antar yang mempunyai apa istilah kekuatan yang sudah bagus, konflik itu memang kadang-kadang disiapkan. Supaya apa? Ini kelompok-kelompok yang mengkritisi sebenarnya. Walaupun pada awalnya dia pasti akan terjadi dialog ya, dialog, saling mempertahankan ya, saling ngotot nek perlu. Masing-masing punya argumentasi yang rasional. Kelompok ini ya begini, kelompok itu ya begitu dan seterusnya. Nah, dari sekian-sekian kelompok inilah ada sebuah kelompok yang berbeda, itulah yang namanya konflik. Nah, yang berbeda ini pun juga harus diakomodir, nggak boleh tidak diakomodir. Yang ada di dalamnya itu apa muatannya? Yang dimasalahkan itu tentang apa? Nah ini kan berarti perlu dibicarakan, perlu mendapatkan ruang dan tempat. Nah itu yang tiga. Sekarang yang keempat, selain yang keempat ini akan bicara tentang strategi manajemen konflik. Strategi manajemen konflik ini ada istilah menang kalah, kalah kalah, menang menang. Nah ini strategi. Kalau Bapak Ibu, Mas atau Mbak ini menjadi seorang stakeholder di situ, menjadi seorang pemimpin di sebuah organisasi. Seperti apa yang diciptakan? Apa menciptakan menang kalah, atau menciptakan kalah-kalah, atau menciptakan menang-menang? Nah, masing-masing punya argumentasi ini. Nah, sekarang siapa yang komentar di sini? Strategi yang dimaksudnya menang kalah seperti apa? Strategi kalah-kalah seperti apa? Strategi menang-menang seperti apa? Siapa yang bisa mencoba menganalisis ini perilaku organisasi? Pak, mau Ya, coba izin ya Pak, izin menjawab. ya. Kalau menurut Ini saya, siapa namanya? Sebentar. Ayu Kholidatul Pak. Ayu, AO nomornya 075 ya. Ya, 075. Data centang ini sekaligus absen. Ayu Lidatul. Ya, iya Mbak, ayo. Kalau menurut saya di strategi menang kalah ini seperti negosiasi misalkan dari seperti ini Pak, apa? Saya kan di marketing gitu ya Pak, Ya, gampangannya memberikan contohnya seperti itu. iya. Misalkan saya ini lagi negosiasi kepada salah satu outlet. Negosiasinya itu misal saya lagi menawarkan barang produk baru ke outlet tersebut. Nah, outlet tersebut itu kan otomatis tidak langsung mengiyakan ya Pak, karena mungkin outlet yang saya datangi itu banyak produk-produk kompetitor yang udah tersedia di toko mereka. Saya melakukan negosiasi dengan cara saya memberikan reward kepada toko, memberikan seperti garansi-garansi produk, misalkan kalau produk tidak laku selama beberapa bulan bisa kita tarik kembali, seperti itu Pak. Itu yang dan pada akhirnya outlet tersebut mau menerima produk saya untuk dipasarkan di toko itu. Itu yang menang kalah ya Pak ya. Nah, kalau yang kalah-kalah ini setelah dinegosiasi seperti itu tadi, tapi tetap aja ini
si pihak tokonya ini nggak mau menerima produk saya meskipun ada gimmick, ada reward, ada program-program yang dari produk saya ini dia tidak mau menerima, tidak mau membuatkan orderan. Pada akhirnya mereka pihak toko ini tadi tidak mau membuatkan orderan barang tersebut kepada saya. Jadi kan dia tidak dapat reward, saya juga tidak mendapat omset dari toko itu Pak. Terus kalau yang menang-menang ya Pak, yang menang-menang ini ya outlet tadi itu mengiyakan order barang tersebut, mereka bisa mendapatkan reward misalkan GoPay sebesar 40.000. Sedangkan saya juga mendapatkan omset sebesar misalkan dapat GoPay-nya itu minimal 200.000 ya Pak ya. Minimal pengambilan 200.000 maksud saya. Mereka dapat GoPay 40.000. Jadi mereka dapat reward 40.000, sedangkan saya mendapatkan omset 200.000 dari toko tersebut. Begitu Pak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, lumayan bagus. Siapa lagi, ayo komentar. Ayo. Ayo, siapa lagi? Ini Ahmad ada enggak, Ahmad? Ahmad Afandi. Ahmad Afandi tidak ada? Lagi kerja, Pak. Hidayatullah. 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 Hadir, Pak. Oh, hadir. Coba menurut Pak Mas Hidayatullah seperti Mbak Ayu tadi, coba apa pandangannya seperti apa? Yang tadi menang-menang kalah-kalah gitu, Pak. Ya. Cara berpikirnya kalian seperti apa coba? Nah, kayak Imam Mahfudin ada? Ya. Melsi ya? Melsi Aprima. Nah, Melsi. Nah, terus Muhammad Yusuf. Halo Muhammad Yusuf. Ya, Pak. Nah, menurut Muhammad Yusuf, coba seperti Mbak Ayu tadi. Bagaimana cara kalian menanggapi strategi manajemen konflik itu memang diperlukan. Tapi dalam pengertian ini, sebuah organisasi ini ada yang menerapkan strategi kalah-kalah, strategi menang-kalah, strategi menang-menang. Nah ini, coba komentar kalian seperti apa? Yang dikatakan menang-kalah seperti apa? Yang dikatakan kalah-kalah itu yang bagaimana? Yang menang-menang itu bagaimana? Halo, nih. Nah. Ini tadi siapa? Muhammad, Yusuf sudah. Sekarang ya sudah. Muhammad Lukman ada enggak? Lukman? Ada. Maaf, Pak. Tadi Mas Lukman soalnya perjalanan, Pak. Oke. Terus Olivia. Ada Olivia? Ya.
Ada Olivia. Strategi. Ratna enggak ada. Terus Ada, Pak. Rijeka, apa? Rijeka ya? Rijeka Aprilagung. Halo tes, halo iya Pak saya. Rijeka Aprilagung Krisdianto. Iya Pak benar. Oke. Siti Nur Hasanah. Hadir, Pak. Sri Wahyuni. Nah. Terus Januar. Nah. Terus Vina. Ada. Baik. Ini ternyata saya ditunggu di kelas ini. Kelas semester 2. Jam 8:30 di sini. Ya, kelewatan. Kita akhiri sekian dulu ya Mas ya. Mbak. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya lagi. Ini memang waktunya hanya 40 menit ya, 45 menit ya. Iya Bapak 45 menit. Ada Oh iya. 4 materi kami. Ya, Oke. habis ini Pak Manan. Ya, oke. Ini saya sudah kelewatan ini, ditunggu di semester 2 ini dari jam 8:30 ternyata. Ya, terima kasih Mas. Kita akhiri sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam juga Pak Sularno. Terima kasih untuk Oke.